bersyukur dapat beribadah kembali pada hari ini. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Kawanku Ingat Hari Minggu. Masuk dalam khotum dan salam, kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Adik-adik, kakak mau bertanya, kalau kita sedang sakit, kita minta tolong kepada siapa? Pastinya kita minta tolong kepada Tuhan. Lalu kalau kita menghadapi ujian di sekolah, atau ketika kita menghadapi pertandingan, siapa yang akan memberikan kita kemenangan dan keberhasilan? Ya betul, pastinya Tuhan Yesus. Untuk itu kita berterima kasih kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberikan kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke Mazmur Perbalasan yang terdapat di Mazmur pasal yang ke-20 dan ayat yang ke-7. Kita buka ya. Oke, sudah dapat. Nah, untuk kalimat yang keluar, kakak sendiri yang akan baca, dan kalimat yang ke dalam, adik-adik sekalian. Kita mulai. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Adik-adik, kita menyanyi Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersukacita atas pengampunan Tuhan atas dosa kami. Kami bersyukur atas kelayakan yang Tuhan berikan dalam persekutuan merayakan hari Minggu. Kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Akhirnya Bapak Ehud meninggal
dan orang Israel kembali melupakan Tuhan. Orang Israel kembali berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka mulai lagi menyembah berhala-berhala, tidak taat lagi kepada Tuhan, dan mereka berhenti mengasihi Tuhan. Dan tentu saja hal ini membuat Tuhan sedih dan tidak suka. Akhirnya ketika Raja Yabin, yaitu Raja Kanaan, berperang melawan orang Israel, Tuhan tidak menolong mereka. Mereka kalah dalam peperangan tersebut, dan orang Israel ditindas dan disiksa selama 20 tahun di bawah pimpinan seorang panglima tentara Kanaan yang kejam dan jahat yang bernama Sisera. Dan adik-adik, kembali lagi bangsa Israel berseru kepada Tuhan oleh karena mereka sudah sangat menderita dan tidak tahan lagi akan penindasan tersebut. Dan apakah Tuhan mendengarkan seruan minta tolong orang Israel? Ya, adik-adik, Tuhan mendengarkan teriak minta tolong orang Israel. Dan Tuhan menjawab doa orang Israel lewat 2 orang hambanya, yaitu Deborah dan Bapak Barak. Ibu Deborah adalah seorang perempuan yang menjadi hakim atas orang Israel. Dan Ibu Deborah setiap hari melayani Tuhan dan membantu memberikan petunjuk kepada orang Israel kalau sedang menghadapi masalah. Dan Bapak Barak seorang panglima Israel. Dan ketika Ibu Deborah sedang duduk di bawah pohon korma, datanglah beberapa orang Israel menghadap kepadanya untuk meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan di dalam menghadapi penindasan dan penyiksaan dari tentara orang Kanaan. Lalu Ibu Deborah menyuruh mereka untuk memanggil Bapak Barak, karena Tuhan sudah memberitahu Ibu Deborah mengenai penindasan orang Israel dan apa yang mereka harus Ibu Deborah dan orang Israel lakukan. Kemudian Ibu Deborah menyampaikan pesan Tuhan kepada Bapak Barak bahwa orang Israel harus menyerang orang Kanaan di bawah pimpinan Raja Yabin dan Panglima Sisera. Tetapi Barak berkata kepada Ibu Deborah, kalau Ibu Deborah ikut berperang, maka Bapak Barak pun akan maju berperang. Dan Ibu Deborah pun setuju untuk ikut berperang bersama-sama dengan Bapak Barak dan orang Israel. Akhirnya adik-adik, Ibu Deborah menjadi pemimpin atas tentara Israel dengan Bapak Barak sebagai panglima perangnya. Dan mereka pun bersiap-siap maju untuk menyerang orang Kanaan dan membebaskan orang Israel dari penindasan. Mereka sudah siap untuk berperang. Mereka mengambil posisi di Gunung Tabor bersama dengan 10.000 pasukan tentara Israel yang siap menyerang. Pasukan Raja Yabin pun yang dipimpin oleh panglima tentaranya, yaitu Sisera, juga sudah siap dengan 900 kereta besi dan pasukan tentara yang sangat banyak. Dan atas petunjuk Tuhan, Ibu Deborah memerintahkan Israel untuk menyerbu, dan tentara Israel maju berperang yang dipimpin oleh Bapak Barak. Begitu juga dengan tentara orang Kanaan yang dipimpin oleh Sisera maju berperang. Dan ketika tentara Sisera maju untuk berperang,
tiba-tiba Tuhan membuat kekacauan di antara mereka, yang akhirnya mereka pun lari terbirit-birit, sehingga pasukan Israel mengejar dan membunuh mereka semua. Akan tetapi ada satu orang yang selamat dari peperangan tersebut, yaitu panglima perang orang Kanaan. Yaitu siapa adik-adik? Yaitu Sisera. Sisera berhasil meloloskan diri dan dia lari ke kemah ibu Yael. Kemudian Sisera meminta minum dan mau istirahat dulu di situ. Tetapi Tuhan membuat ibu Yael memihak kepada ibu Deborah dan Bapak Barak, sehingga ketika Sisera tidur, ibu Yael membunuh panglima tersebut, sehingga Sisera pun mati. Dan ketika Bapak Barak muncul di depan kemah ibu Yael untuk mencari Sisera, ibu Yael menunjukkan kepada Bapak Barak bahwa Sisera telah mati dibunuh. Demikianlah Raja Yabin berhasil dikalahkan oleh orang Israel dan menghancurkan seluruh pasukannya. Kita menang, kita menang. Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Itulah suara kemenangan orang Israel. Tuhan telah memakai ibu Deborah dan Bapak Barak serta bangsa Israel. Mereka telah bekerja sama dalam pertempuran untuk melakukan perintah Tuhan. Mereka pun bersuka cita. Mereka memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya sambil bernyanyi dan menari. Tuhan telah mengubah penderitaan orang Israel menjadi sukacita. Orang Israel pun kembali mengingat Tuhan. Tuhan bisa memakai semua orang untuk menjadi pemimpin bagi orang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan nasihat, sehebat apapun musuh kita, kita jangan takut untuk melawannya, karena kita pasti menang, asalkan kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat 23 sampai 24. Demikianlah Allah pada hari itu mendudukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Amin. Adik-adik, kakak punya ayat hafalan yang terambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 31. Berbunyi demikian, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Bagaimana kakak-kakak, bisa? Bisa, pasti. Adik-adik yang di rumah silakan berdiri, kita akan hafalkan ayat hafalannya. 1, 2, 3. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31 berbunyi demikian, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31 berbunyi demikian, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita dengar dulu nats persembahan yang terdapat di Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Adik-adik, sambil persembahan diberikan, kita diiringi oleh nyanyian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan semua, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah lewat ibadah online yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami masing-masing, anak sekolah minggumu yang masih bermain-main di rumah, dan bahkan anak-anak sekolah minggu yang duduk di bangku pendidikan. Biarlah mereka Tuhan terus hidup di dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang baik, sehingga orang tua kami diberikan kesabaran di dalam membimbing dan mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas persembahan yang kami sudah berikan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh digunakan dengan baik dan benar. Ya Tuhan, kami berdoa sepanjang kehidupan kami minggu ini, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam petunjuk hidup baru yang diambil dari Hakim-Hakim 5 ayat 31 yang berbunyi demikian. Demikian akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Ibadah kita telah selesai, tapi sebelum itu mari kita nyanyi lagu Mari Kerja Sama-sama. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senangnya hati. Ya, adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini.